Aku dipaksa menikah dengan kakek tua miliarder oleh ibuku sebagai tebusan seluruh hutangnya. Ketika malam pertama aku syok ketika pria tua itu mengatakan hal mengejutkan ini. Namaku Sari, seorang gadis berusia 23 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota bersama ibuku. Kehidupanku jauh dari kata mewah, namun aku selalu bersyukur dengan apa yang kumiliki. Aku bekerja sebagai guru di sebuah sekolah, dasar swasta, dan ibuku bekerja sebagai penjahit rumahan. Meskipun penghasilan kami tidak seberapa, kami selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Aku dikenal sebagai gadis yang cantik dan soleha. Kecantikanku tidak hanya berasal dari fisik tetapi juga dari hatiku yang tulus. Aku selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang, dan aku sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Suatu hari, ibuku pulang ke rumah dengan wajah yang sangat pucat. Aku khawatir dan bertanya apa yang terjadi. Ibuku terdiam sejenak, lalu berkata bahwa dia telah terjerat hutang besar. Aku terkejut dan tidak percaya dengan apa yang kudengar. Bagaimana mungkin ibuku bisa terlilit hutang sebesar itu? Ibuku menjelaskan bahwa dia telah meminjam uang dari seorang rentenir untuk membiayai pengobatan adikku yang sakit parah. Namun adikku tidak tertolong, dan ibuku tidak mampu membayar hutang tersebut. Rentenir itu mengancam akan menyita rumah kami jika hutang tersebut tidak segera dilunasi. Aku merasa sangat sedih dan bingung. Aku tidak tahu bagaimana cara membantu ibuku. Penghasilanku sebagai guru tidak akan cukup untuk melunasi hutang sebesar itu. Aku merasa putus asa dan tidak berdaya. Tiba-tiba, ibuku berkata bahwa ada seorang pria kaya raya yang bersedia melunasi hutang kami. Pria itu bernama Pak Hartawan, seorang kakek tua yang terkenal sebagai pengusaha sukses. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Aku harus menikah dengan Pak Hartawan. Aku terkejut dan tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku tidak mungkin menikah dengan seorang kakek tua yang bahkan tidak ku kenal. Aku merasa jijik dan marah dengan ide gila ini. Namun, ibuku memohon kepadaku untuk menerima tawaran itu. Dia berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kami dari kehancuran. Aku merasa sangat tertekan. Di satu sisi, aku ingin membantu ibuku dan menyelamatkan rumah kami. Di sisi lain, aku tidak bisa membayangkan diriku menikah dengan seorang kakek tua. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, dan aku tidak tahu jalan mana yang harus kupilih. Dengan berat hati, aku akhirnya menyetujui permintaan ibuku. Aku tahu ini adalah keputusan yang salah, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menyelamatkan ibuku dan rumah kami. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Pak Hartawan. Pertemuan itu diatur di sebuah restoran mewah. Aku mengenakan gaun terbaikku, tetapi aku merasa sangat tidak nyaman. Aku merasa seperti seorang tahanan yang akan dieksekusi. Pak Hartawan tiba dengan mobil mewah dan dikawal oleh beberapa pengawal. Dia tampak dingin dan berwibawa, dengan rambut putih dan kerutan di wajahnya. Dia jauh lebih tua dari yang kubayangkan. Aku merasa mual saat melihatnya. Kami duduk di meja makan, dan suasana di antara kami sangat tegang. Pak Hartawan menatapku dengan tatapan yang tajam, membuatku merasa seperti sedang diinterogasi. Aku tidak berani menatap matanya. Pak Hartawan mulai berbicara tentang bisnisnya, kekayaannya, dan rencananya untuk masa depan. Aku merasa seperti sedang mendengarkan pidato seorang politisi. Aku tidak tertarik dengan apa yang dia katakan. Aku hanya ingin pertemuan ini segera berakhir. Setelah makan malam, Pak Hartawan mengantarku pulang. Di dalam mobil, suasana masih sangat tegang. Aku duduk diam, menatap keluar jendela. Pak Hartawan tidak mengatakan apa-apa. Ketika kami tiba di rumahku, Pak Hartawan berkata bahwa dia akan mengirim seseorang untuk mengurus semua persiapan pernikahan kami. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Aku masuk ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku merasa sedih, marah, dan takut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku merasa seperti hidupku telah berakhir. Aku menceritakan semua yang terjadi kepada ibuku. Dia memelukku dan berkata bahwa dia sangat menyesal.
Dia berkata bahwa dia tahu ini tidak adil bagiku, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Aku menangis dalam pelukannya, merasa seperti anak kecil yang ketakutan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan Pak Hartawan, pernikahanku, dan masa depanku. Aku merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku merasa seperti sedang berjalan menuju jurang, dan aku tidak bisa menghentikan diriku sendiri. Hari pernikahan tiba. Aku mengenakan gaun pengantin yang indah, tetapi aku merasa seperti sedang mengenakan pakaian tahanan. Aku tidak merasakan kebahagiaan seorang pengantin. Aku hanya merasakan kesedihan dan keputusasaan. Upacara pernikahan berlangsung dengan khidmat. Aku berjalan di lorong gereja dengan langkah yang berat, didampingi oleh ayahku. Aku melihat Pak Hartawan berdiri di altar, menungguku. Dia tampak dingin dan tanpa ekspresi. Setelah upacara pernikahan selesai, kami pergi ke sebuah hotel mewah untuk malam pertama kami. Aku merasa sangat gugup dan takut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami masuk ke kamar hotel yang luas dan mewah. Pak Hartawan duduk di sofa, dan aku duduk di tempat tidur. Suasana di antara kami sangat tegang. Aku tidak berani menatap matanya. Tiba-tiba, Pak Hartawan berkata, "Sari, aku tahu ini tidak adil bagimu. Aku tahu kamu tidak ingin menikah denganku." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Aku tidak menyangka dia akan mengatakan itu. "Aku tidak akan menyentuhmu," lanjutnya. "Aku hanya membutuhkan teman di masa tuaku. Aku tidak ingin memaksamu untuk menjadi istriku." Aku merasa lega mendengar kata-katanya. Aku tidak percaya bahwa dia akan mengatakan itu. Aku merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundakku. "Aku tahu ini mungkin sulit bagimu," kata Pak Hartawan. "Tetapi aku harap kita bisa menjadi teman. Aku akan memperlakukanmu dengan hormat dan kebaikan." Aku mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Aku merasa terharu dengan kebaikan Pak Hartawan. Aku tidak menyangka dia akan begitu baik padaku. Malam itu, kami tidur di kamar yang sama, tetapi di tempat tidur yang berbeda. Tidak ada sentuhan atau ciuman, hanya ada keheningan dan keheningan. Aku merasa bingung dengan perasaanku. Aku merasa lega, tetapi juga merasa sedikit kecewa. Aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan tentang Pak Hartawan. Aku tertidur dengan perasaan campur aduk. Aku merasa seperti sedang berada di dalam mimpi yang aneh, di mana aku menikah dengan seorang kakek tua, tetapi dia tidak menginginkan apapun dariku. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan kehidupanku yang baru. Aku tinggal di sebuah rumah mewah bersama Pak Hartawan. Kami memiliki kamar tidur yang terpisah, dan kami jarang bertemu di siang hari. Pak Hartawan sibuk dengan bisnisnya, dan aku sibuk dengan duniaku sendiri. Namun, setiap malam, kami akan makan malam bersama. Kami akan berbicara tentang kehidupan kami, impian kami, dan ketakutan kami. Pak Hartawan adalah seorang pria yang sangat bijaksana dan berpengalaman. Dia memiliki banyak cerita menarik untuk diceritakan, dan aku selalu menikmati mendengarkannya. Aku mulai melihat sisi lain dari Pak Hartawan. Dia tidak sedingin dan seseram yang kukira. Dia sebenarnya adalah pria yang sangat baik dan perhatian. Dia selalu berusaha untuk membuatku merasa nyaman dan bahagia. Suatu malam, Pak Hartawan bercerita tentang masa lalunya. Dia bercerita tentang bagaimana dia membangun bisnisnya dari nol, tentang istrinya yang telah meninggal dunia, dan tentang kesepian yang dia rasakan di masa tuanya. Aku merasa terharu dengan ceritanya. Aku mulai mengerti mengapa dia ingin menikah denganku. Dia tidak hanya membutuhkan seorang istri, tetapi juga seorang teman. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Pak Hartawan. Kami akan berjalan-jalan di taman, menonton film, dan bermain catur. Aku menikmati kebersamaan kami. Aku merasa seperti aku telah menemukan seorang teman sejati. Suatu hari, Pak Hartawan mengajakku mengunjungi panti asuhan. Dia menyumbangkan sejumlah besar uang untuk panti asuhan itu. Dan dia juga meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anak. Aku terkesan dengan kebaikannya. Aku merasa beruntung bisa mengenal seorang pria seperti dia. Aku mulai merasa nyaman dengan Pak Hartawan. Aku tidak
lagi merasa takut atau jijik padanya. Aku mulai menghormati dan menyukainya. Aku bahkan mulai merasa sedikit tertarik padanya. Aku tahu ini aneh. Aku menikah dengan seorang kakek tua, tetapi aku mulai jatuh cinta padanya. Aku merasa bingung dengan perasaanku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin dekat dengan Pak Hartawan. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara, tertawa, dan berbagi cerita. Aku mulai melihatnya sebagai seorang pria yang menarik, bukan hanya seorang kakek tua. Aku terkesan dengan kebijaksanaannya, kebaikannya, dan ketulusannya. Dia adalah seorang pria yang sangat cerdas dan berpengalaman. Tetapi dia juga memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Dia selalu memperlakukanku dengan hormat dan kebaikan. Dan dia selalu berusaha untuk membuatku merasa nyaman dan bahagia. Aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Aku menikmati kebersamaan kami, dan aku merasa seperti aku telah menemukan seorang teman sejati. Namun, aku juga mulai merasakan sesuatu yang lain. Aku mulai merasakan ketertarikan padanya. Aku tahu ini aneh. Aku menikah dengan seorang kakek tua, tetapi aku mulai jatuh cinta padanya. Aku merasa bingung dengan perasaanku. Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Aku tidak tahu apakah aku harus membiarkan diriku mencintainya. Suatu malam, kami sedang makan malam bersama di restoran favorit kami. Kami sedang berbicara tentang kehidupan kami, impian kami, dan ketakutan kami. Tiba-tiba, Pak Hartawan berkata, "Sari, aku tahu ini mungkin aneh, tetapi aku merasa seperti aku mulai mencintaimu." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa seperti jantungku akan meledak. Aku tahu ini mungkin tidak pantas. Lanjutnya, aku jauh lebih tua darimu, dan kita menikah dalam keadaan yang tidak biasa. Tetapi aku tidak bisa memungkiri perasaanku. Aku mencintaimu, Sari. Aku menatap matanya, dan aku melihat ketulusan di sana. Aku tahu dia mengatakan yang sebenarnya. Aku merasa seperti aku akan menangis. "Aku juga mencintaimu, Pak Hartawan," kataku. Aku tahu ini gila, tetapi aku tidak bisa memungkiri perasaanku. Pak Hartawan tersenyum, dan dia meraih tanganku. "Aku tahu ini tidak mudah," katanya. "Tetapi aku harap kita bisa menjalani cinta kita. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Sari." Aku mengangguk, dan air mata mulai mengalir di pipiku. Aku merasa bahagia dan terharu. Aku merasa seperti aku telah menemukan cinta sejati. Pengakuan cinta kami membuatku merasa bahagia, tetapi juga bingung. Aku mencintai Pak Hartawan, tetapi aku juga merasa bersalah. Aku merasa seperti aku telah mengkhianati diriku sendiri. Aku adalah seorang gadis muda yang menikahi seorang kakek tua. Aku merasa seperti aku telah menjual jiwaku. Aku juga merasa bersalah kepada ibuku. Dia telah mengorbankan segalanya untukku, dan aku telah membalasnya dengan menikahi seorang pria yang jauh lebih tua dariku. Aku merasa seperti aku telah mengecewakannya. Aku tahu Pak Hartawan mencintaiku, tetapi aku tidak yakin apakah aku pantas mendapatkan cintanya. Dia adalah seorang pria yang baik dan bijaksana, tetapi dia juga seorang pria yang sangat kaya dan berkuasa. Aku merasa seperti aku tidak selevel dengannya. Aku mulai menarik diri dari Pak Hartawan. Aku tidak ingin menyakitinya, tetapi aku juga tidak ingin menyakiti diriku sendiri. Aku membutuhkan waktu untuk memikirkan semuanya. Pak Hartawan memperhatikan perubahanku. Dia bertanya kepadaku apa yang salah, tetapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku hanya berkata bahwa aku lelah dan membutuhkan waktu untuk sendiri. Suatu malam, aku sedang duduk di balkon, menatap bintang-bintang. Pak Hartawan datang dan duduk di sampingku. Dia meraih tanganku dan berkata, "Sari, aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Tolong beritahu aku apa itu." Aku menatap matanya dan aku melihat kesedihan di sana. Aku merasa seperti aku akan menangis. Aku merasa bersalah, kataku. Aku merasa seperti aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Aku merasa seperti aku telah menjual jiwaku. Pak Hartawan memelukku dan berkata,
Sari, kamu tidak perlu merasa seperti itu. Aku mencintaimu apa adanya. Kamu adalah wanita yang baik dan cantik, dan kamu pantas mendapatkan cinta. Aku menangis dalam pelukannya. Aku merasa lega mendengar kata-katanya, tetapi aku masih merasa bingung. Aku tahu Pak Hartawan mencintaiku, tetapi aku tidak yakin apakah aku bisa mencintainya kembali. Aku membutuhkan waktu untuk memikirkan semuanya. Aku membutuhkan waktu untuk menemukan diriku sendiri. Setelah malam itu, aku dan Pak Hartawan menjadi lebih dekat. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang perasaan kami, dan merencanakan masa depan kami. Aku mulai merasa lebih nyaman dengan perasaanku, dan aku mulai percaya bahwa aku bisa mencintai Pak Hartawan. Suatu hari, Pak Hartawan mengajakku pergi ke sebuah taman yang indah. Kami berjalan-jalan di taman, menikmati pemandangan dan udara segar. Kemudian, kami duduk di sebuah bangku dan saling menatap. Sari, kata Pak Hartawan, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Aku menatapnya, dan aku melihat ketulusan di matanya. Aku merasa seperti jantungku akan meledak. Aku tahu ini mungkin sulit bagimu, lanjutnya. Tetapi aku ingin menikahimu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Aku tidak pernah menyangka dia akan melamarku. Aku merasa seperti aku akan menangis. Aku juga ingin menikahimu, Pak Hartawan, kataku. Aku mencintaimu, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Pak Hartawan tersenyum, dan dia meraih tanganku. Aku tahu ini mungkin tidak biasa, katanya. Tetapi aku harap kita bisa bahagia bersama. Aku mengangguk, dan air mata mulai mengalir di pipiku. Aku merasa bahagia dan terharu. Aku merasa seperti aku telah menemukan cinta sejati. Kami kembali ke rumah dan mengumumkan pertunangan kami kepada keluarga dan teman-teman kami. Semua orang terkejut, tetapi mereka juga bahagia untuk kami. Ibuku sangat bahagia, dan dia berkata bahwa dia selalu tahu bahwa kami ditakdirkan untuk bersama. Kami mulai merencanakan pernikahan kami. Kami ingin pernikahan yang sederhana dan intim, dengan hanya keluarga dan teman-teman dekat kami. Kami ingin pernikahan yang merayakan cinta kami. Namun, beberapa hari sebelum pernikahan kami, aku menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku sebagai mantan istri Pak Hartawan. Dia berkata bahwa Pak Hartawan adalah seorang pria yang jahat dan manipulatif, dan dia memperingatkanku untuk tidak menikah dengannya. Aku terkejut dan bingung dengan apa yang kudengar. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Aku mencintai Pak Hartawan, tetapi aku juga takut bahwa dia mungkin menyembunyikan sesuatu dariku. Aku merasa hancur setelah menerima telepon itu. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Aku mencintai Pak Hartawan, tetapi aku juga takut bahwa dia mungkin menyembunyikan sesuatu dariku. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Pak Hartawan tentang telepon itu. Aku ingin mendengar versinya dari cerita itu. Pak Hartawan terkejut mendengar tentang telepon itu. Dia berkata bahwa wanita itu adalah mantan istrinya, tetapi mereka telah berpisah bertahun-tahun yang lalu. Dia berkata bahwa wanita itu mencoba merusak hubungannya denganku karena dia cemburu dan marah. Aku tidak yakin harus percaya pada siapa. Aku mencintai Pak Hartawan, tetapi aku juga tidak ingin dibutakan oleh cinta. Aku memutuskan untuk menyelidiki masa lalu Pak Hartawan. Aku menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki Pak Hartawan. Detektif itu menemukan bahwa Pak Hartawan memang memiliki masa lalu yang kelam. Dia pernah terlibat dalam beberapa bisnis yang teduh, dan dia memiliki beberapa musuh yang kuat. Aku merasa takut dan bingung. Aku tidak tahu apakah aku bisa menikahi seorang pria dengan masa lalu seperti itu. Aku mencintainya, tetapi aku juga takut bahwa dia mungkin berbahaya. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Pak Hartawan tentang apa yang ditemukan detektif itu. Pak Hartawan mengakui bahwa dia memiliki masa lalu yang kelam, tetapi dia berkata bahwa dia telah berubah. Dia berkata bahwa dia mencintaiku dan dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Aku masih tidak yakin apakah aku bisa mempercayainya. Aku membutuhkan waktu untuk memikirkan semuanya. Setelah beberapa hari merenung,
Aku memutuskan untuk mengikuti kata hatiku. Aku tahu Pak Hartawan mencintaiku, dan aku percaya bahwa dia telah berubah. Aku memutuskan untuk menikah dengannya. Pernikahan kami berlangsung dengan indah. Kami dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman kami, dan kami berdua sangat bahagia. Setelah pernikahan kami pergi berbulan madu ke sebuah pulau tropis yang indah. Kami menghabiskan waktu kami berenang, berjemur, dan menjelajahi pulau itu. Kami kembali dari bulan madu kami dan memulai hidup baru kami bersama. Kami sangat bahagia dan kami saling mencintai lebih dari sebelumnya. Aku tahu bahwa pernikahan kami tidak biasa, tetapi aku juga tahu bahwa itu adalah cinta sejati. Kami telah mengatasi banyak rintangan dan kami telah belajar untuk saling mencintai tanpa syarat. Aku tahu bahwa kami akan bahagia bersama selamanya.